Sihir Mata Uang Kertas oleh Insinyur Haji Zaim Saidi M.PA, Pimpinan Baitul Mal Nusantara, Emirat Indonesia. Menurutnya, pada saat ini kita hidup di bawah ilmu sihir seperti zaman Firaun yang hidup di bawah sihir Firaun. Kita harus kembali kepada emas dan perak. Dalam Al-Quran ada 12 ayat yang menyebutkan emas, sedangkan perak 10 kali dalam surat yang berbeda. Dalam Al-Quran, kalau Allah merujuk suatu nilai yang besar disebut emas, sedangkan harga atau angka yang kecil disebut perak. Fitrah manusia mencintai emas dan perak sebagaimana mencintai tanaman dan lainnya. Emas dan perak sebagaimana mencintai tanaman dan fitrah. Emas dan perak sebagai harta yang harus berputar. Allah membenci orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak diedarkan dibuat seperti poin, seperti alat tukar. Haram hukumnya jika dijadikan dalam bentuk lain. Pada zaman dahulu, walau banyak penyebutan seperti dolar, pound sterling, dan lain-lain, tapi itu disebut dengan emas. Kemudian muncul para pandai emas yang membuat kwitansi dengan alasan emas berat untuk dibawa-bawa. Pada abad ke-17 mereka mengatakan ini repot karena terlalu banyak kwitansi, dan mereka meminta monopoli untuk mencetak alat tukar ini yang disebut bank sentral. Munculnya bank sentral sama dengan munculnya hutang publik. Semua bank sentral merupakan perusahaan swasta. Pada abad 18, rakyat Ternate masih menggunakan perak sebagai mata uangnya. Datanglah Foch dipaksa untuk menyerahkan peraknya diganti dengan kertas. Rakyat Ternate menolak itu. Pada zaman sekarang, uang kertas hanya 10% yang berbentuk kertas. Selebihnya file komputer. Seperti halnya saat sekarang ini kita hidup di bawah ilmu sihir. Pada tahun 46, uang 1.000 rupiah bergambar Patimura bisa kita gunakan untuk membeli 50 kg emas. Hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau, maka diganti gambarnya dengan Soekarno Hatta. Nolnya ditambah 2 jadi 100.000, dan yang ditanyakan 99.000 lagi kemana. Ini seperti sihirnya Firaun yang menjadikan tali sebagai ular. Uang kertas yang sudah beredar ini menjadi berlipat ganda zalimnya melalui banking system. Dengan banking system, ketika dipinjamkan, dia beranak pinak 20 kali lipat, atau disebut dengan bunga. Bank adalah arisan berantai karena di dalam bank tidak ada uang sebanyak yang kita kira. Jika ada, itu hanya 10% uang nasabah. Karena uang kertas itu sihir, dicetak semakin banyak, nilai uangnya merosot. Sihir yang lain semakin besar, uang kita bukan semakin kaya, melainkan semakin miskin. Negara bangsa diciptakan oleh para
negara bangsa diciptakan oleh para bankir yang menciptakan uang kertas dengan membuat bank sentral dan memakai uang kertas. Uang kertas diciptakan bersama konsep negara nasional dengan membuat bank sentral dan memakai uang kertas. Uang kertas diciptakan bersama konsep negara nasional ditambah hutang negara. Itulah yang terjadi dalam sistem Firaun sekarang ini, bahwa pemerintah mendesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan hutang itu melalui APBN. Kemudian memajaki rakyat, karena itu pajak semakin hari semakin tinggi. Sistem keuangan sekarang dikuasai para bankir melalui bank swasta. Maka yang harus kita lakukan seperti yang mereka dulu lakukan, yaitu mengambil emas dan perak dari orang tua kita, dilebur menjadi batangan, disimpan di brankas dan dikasih wallet paper. Maka sebelum uang melebur, tukarkan menjadi emas dan perak, dinar dan dirham, gunakan untuk muamalah. Sekian dari saya.